Nah, pada sesi berikut ini kita akan coba melihat cloud computing dalam perspektif yang lebih luas, di mana di sekitar dari cloud computing itu ada banyak hal ya. Minimal ada sekarang ya temanya tentang big data, ada IoT, ada cloud begitu. Nah, sehingga kita perlu memasukkan apa ya elemen dari yang samping cloud computing itu menjadi satu masukan terhadap cloud computing. Nah, saya ingin memposisikan bahwa kalau kita belajar cloud computing, kita harus punya pikiran terbuka bahwa teknologi itu nggak boleh selfish gitu ya, tidak boleh ya hanya itu, tapi harus konvergensinya harus muncul. Nah, ini yang ingin kita coba tonjolkan di mata kuliah ini sebenarnya. Sekaligus untuk memberikan semacam bahasa saya itu lesson learn kepada teman-teman bahwa kita sebagai peneliti itu harus punya kapasitas untuk tadi ya memberikan peluang bagaimana sebenarnya itu saling bertautan ya. Saya akan share yang saya ingin sampaikan. Oke, baik. Nah, ini baik. Nah, pada konteks kita melakukan tema dari pembahasan sesi ini adalah bagaimana kemudian menempatkan cloud computing itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar kita apa istilahnya itu naik cloud computing itu sendiri, tetapi bagaimana cloud computing itu kemudian bisa punya kemampuan yang lebih ketika dia bisa di-combine atau dihybridkan dengan teknologi-teknologi yang lain. Nah, potensinya sebenarnya begini, saya nyebutnya potensi ya, sebenarnya ini adalah obstacle atau tantangan terbesar dari cloud computing yang menjadi interpretasi paling gampang ketika kita membicarakan tadi essential karakteristik dari cloud computing. Yang pertama adalah kita sebut sebagai humanless. Ya. Jadi bagaimana cloud computing itu bisa beroperasi secara keterkaitan atau keterlibatan manusia di dalamnya itu cukup minimal. Jadi tidak banyak dan tidak cukup sangat besar begitu. Karena kalau masih sangat besar ya otomatis itu belum cloud computing, masih manual. Jadi itu hanya native data center semata. Nah, kemudian yang kedua adalah precise. Nah, precise ini tentu saja dia harus sangat detail dan sangat sangat bahasanya itu sangat tepat dengan tadi demand atau kebutuhan dari pengguna. Dari pengguna ini maksudnya adalah load transaksinya. Kemudian harus cepat. Nah, ini otomatis harus cepat ya. Apalagi sekarang kita harus support big data, harus support Internet of Things. Nah, otomatis kecepatan ini menjadi mutlak ya, harus dipunyai. Nah, kemudian reliable. Nah, reliable ini berarti harus bisa bertahan lama, harus bisa beroperasi secara terus-menerus ya. Nah, dan kemudian tentu saja manageable. Nah, ilustrasi dari 5 hal ini adalah sebenarnya seperti ini. Nah, jadi ini saya punya pengalaman dulu suatu saat pernah datang di invite gitu di suatu laboratorium penelitian dan ternyata di luar ya, dan itu saya kaget luar biasa karena saya membayangkan seperti lab SKJ gitu ya, banyak komputer, banyak apa, tapi ternyata seperti ini gambarnya. Jadi ada kayak landscape taman, saya pikir itu rumput biasa, ternyata padi. Nah, ternyata di situ dia implan banyak sekali sensor, banyak sekali fasilitas fisik seperti pengairan dan lain sebagainya, tapi semuanya full monitor by system, ditaruh di cloud, analitiknya, dan kemudian bisa berinteraksi di situ. Nah, saya kemudian memahami bahwa 5 elemen atau esensial karakteristik dan juga tadi 5 implementasi potensi tadi itu ada di sini. Nah, ini menurut saya menarik ya. Ini saya lagi tertantang juga nanti mungkin dalam beberapa saat atau beberapa waktu terdekat, mungkin semester depan di laboratorium sistem komputer dan jaringan mungkin bentuknya harusnya seperti ini ya. Separuh ada kolam ikannya, ada padinya, ada tanamannya. Nah, di sampingnya baru komputer-komputer yang mau memproses. Nah, itu akan luar biasa. Nah, atau mungkin nanti tanamannya di luar gitu ya. Nah, ini salah satu yang menjadi menarik. Nah, oke, ini hanya untuk mengilustrasikan ya. Jadi bagaimana sebuah environment itu wujud gitu cloud computingnya. Nah, ini
Tapi juga menarik jika misalnya kita punya outdoor facilities ya untuk melakukan hal-hal semacam ini. Nah itu sebenarnya niat kita ketika kita mengembangkan penelitian mengenai G-Connect ya, atau early warning system untuk kepentingan bencana. Misalnya itu juga kita pengen ada landscape real ya, atau laboratorium hidup yang bisa digunakan. Nah, yang kemudian yang berikutnya sebenarnya posisinya semacam ini. Jadi cloud ini ada di tengah. Jadi sampaikan di pertanyaan pertama dari Pak Aditya tadi, Pak Wahid, bahwa kenapa saya selalu menyebut cloud itu sebagai mediator atau fasilitator? Karena dia di tengah. Mau ada teknologi apapun dia di tengah. Ya dia nature-nya adalah network gitu kan. Jadi sehingga ada di tengah menghubungkan. Tapi menghubungkannya itu adalah benar-benar dia bisa memprovide service-nya itu ke banyak arah. Jadi siapapun yang connect dengan dia akan dapat service. Nah, sama juga dengan misalnya kita punya IoT, ya IoT itu fungsinya sebagai active device ya, melakukan data collection, mungkin juga respon, tapi intinya dia adalah tool. Tapi cloud nanti akan menyediakan komputasi yang bisa dibagi untuk infrastruktur, platform, dan software tadi. Nah, nanti konsumsi datanya ada di big data. Jadi, kalau ada penelitian-penelitian yang pengen mengembangkan misalnya seperti Mas Prabowo tentang early warning system, atau mungkin Mbak Deva yang mengenai apa namanya hydroponic atau smart farming, nah maka mungkin bisa pilihannya bisa pakai IoT atau tidak, bisa pakai big data atau tidak, tapi cloud-nya menjadi sangat esensial. Nah ini yang harusnya kita fokuskan. Jadi bagaimana cloud itu menjadi mediator. Dan lebih jauh lagi, mungkin nggak kita membuat cloud mediator itu yang common ya, general, multi purpose, jadi tidak harus specific purpose. Nah ini menjadi sangat sangat penting, krusial. Nah ilustrasinya seperti ini sebenarnya, ketika tiga elemen tadi berinteraksi. Nah rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa kita nanti akan memiliki proses pengumpulan data dari IoT atau mungkin dari sumber yang lain, dan kemudian nanti mungkin masih ada proses-proses yang harus kita lakukan dalam proses sebelum itu diproses. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita bisa melihat posisi cloud itu menjadi sangat penting karena dia ada di esensi cloud infrastrukturnya ini. Jadi semacam itu ya. Jadi dari compute, storage, networking di-provide oleh cloud infrastruktur, baru di atasnya nanti big data itu menjadi sangat bisa berjalan sampai nanti ke data visualization atau data analitiknya. Nah, ini menjadi salah satu juga pegangan saya ketika melakukan penelitian di bidang cloud itu ya tidak bisa hanya service murni cloud saja, tapi juga harus masuk ke big data dan seterusnya. Nah, karena memang kita butuh itu semua. Nah, sehingga cloud nanti juga otomatis akan berhadapan dengan isu-isu mengenai real-time structured database, interactive analytics, processing, sampai nanti kebutuhan untuk data capturing-nya. Nah, kemudian isunya lagi adalah ada beberapa problem, yaitu nanti kita harus berhadapan dengan multi sources ya, dengan sumber-sumber data dan sumber-sumber data yang teknologi yang terkoneksi itu harus harus beragam variasi, dan cara pandangnya harus kita combine ya, antara tadi cara pandang cloud dengan cara pandang orang big data. Jadi nanti harus cloud begitu. Nah, sehingga nanti posisi kita adalah menjadi integration dan analitik. Nah, semacam itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau kita bicara cloud computing ya nanti kita akan punya beberapa jenis dan layanan tadi. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita bisa melihat secara sudut pandang yang lain ya. Kita bisa lihat kalau kita punya infrastruktur teknologi yang kita punyai sendiri, yang kemudian kita sebut sebagai legacy IT ya, semua yang harus disediakan dalam infrastruktur teknologi informasi harus kita punya ya, dari data center, networking, storage, server, visualization, operating system, database, security, dan application harus kita punya. Nah, tapi dalam konteks aplikasi kami harus punya fisik agar kita punya objek penelitian untuk membangun cloud data center-nya sendiri kan gitu. Tapi kalau dalam konteks bisnis ya kita harus berpikir bahwa untuk beberapa hal yang sifatnya misalnya di level infrastruktur service, kita merelakan ya beberapa layer dari data center, networking, storage, server, sama visualization itu disediakan oleh provider. Misalnya Lab SKJ tadi, atau mungkin kalau sekarang ya AWS atau
Azure gitu ya, Microsoft Azure gitu. Nah, nanti operating system, database, security, application itu di-manage oleh pengguna, oleh kita. Kayak gitu. Tapi kalau sudah kita bicara platform, semuanya kita serahkan kepada provider untuk menyediakan, kita tinggal custom application. Nah, tapi kalau software, ya sudah, kita semua serahkan kepada provider. Nah, ini salah satu sudut pandang juga ya, plus minus yang harus kita hadapi di dunia cloud. Tapi dalam konteks keilmuan, menurut saya ini challenging ya. Bagaimana yang dulunya itu hanya tidak hanya kita hanya memanage diri kita sendiri, satu organisasi IT khusus, tapi sekarang bisa di-share, kemudian bahkan kita harus memanage all the things dari user. Nah, itu juga menjadi titik krusial. Nah, kemudian dari sudut pandang, kalau kita combine tadi dokumen dari landscape cloud-nya, nah akhirnya kita nanti punya punya gambar ini. Jadi karena nanti tidak hanya service cloud-nya, tapi kita bisa lihat komponen esensial pendukung teknologi pendukung cloud computing bertambah menjadi ini. Nah, karena kita udah masukin big data, IoT segala macam. Jadi ada package application, custom application, bahkan social application, kemudian business analytic application, BI, ya, kemudian BPM, business process management, database platform, security identity platform, data warehouse, kemudian development platform, mobile integration, portal, e-commerce, engineered system, itu semuanya harus kita manage menjadi satu bagian. Sehingga cloud itu menjadi sangat gemuk begitu. Tapi kalau saya sih agak lebih mudah trackingnya, kita kompartemennya kita pisahkan. Ini yang esensial, ini yang terjadi karena big data dan IoT itu sendiri. Jadi, nah ini menjadi landscape ya. Jadi ya kalau belajar cloud computing setengah semester itu cukup challenging ya. Jadi cukup cukup challenging dalam artian itu bisa oke, bisa tidak gitu ya. Tapi dalam konteks ini menurut saya cukup menarik untuk bisa dipelajari bersama begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, sehingga dalam konteks strategi yaitu cloud computing nanti bisa berubah menjadi memang transformation factory atau menjadi moderator dari terjadinya transformasi digital ya. Jadi menjadi sistem integrator, menjadi sistem broker, kemudian ada istilah ini yang menarik, software defined data center, kemudian labor intensive operation itu bisa kita hilangkan. Nah, sehingga yang dulunya kita menjadi sistem IT integrator menjadi sistem service integrator atau broker lagi. Jadi itu yang menjadi sangat menarik ya. Jadi shifting dari kondisi yang rigid, high maintenance, less efficiency, less control menjadi elastic tadi, kemudian low maintenance, more efficient dan control, sehingga perusahaan itu seringkali disebut bahwa strategi cloud computing itu membuat perusahaan menjadi lebih efisien karena yang spendingnya hanya ada pada spending operational expenditure ya, hanya di operasional, biaya-biaya operasional. Tapi yang capital expenditure bisa dihilangkan atau bisa lebih ditekan sehingga tidak perlu harus beli aset begitu istilahnya semacam itu. Nah itu kira-kira bahasan di sini sehingga nanti benefitnya secara finansial bagi organisasi ketika bermain dengan cloud itu adalah tadi ya shifting dari CAPEX ke OPEX ya, atau capital expenditure menjadi operational expenditure. Oke. Nah itu adalah pembahasan kita yang terkait tambahan parameter yang terjadi karena menggunakan cloud computing yang kemudian disinggungkan dengan teknologi lain. Silahkan ada pertanyaan saya